Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi hari ini kita main air lagi, kita aquascaping lagi ya. Seperti yang kalian tahu di mungkin 2 video gue sebelum ini ya. Itu kan gue men-setup tank kecil ini ya, yang mau gue bikin low tech, low budget. Jadi nggak ribet, nggak pakai CO2, lalu filternya juga cuma filter gantung aja, filter filter hang on back. Filter gantung tuh bahasa Inggrisnya hang on back, HOB gitu ya. Lalu gak pakai CO2, lalu juga lampunya juga pakai yang kecil. Ini masih pakai Chiros C2 yang white ya, walaupun ya nggak budget, tapi gue cuma ada lampu ini aja. Gue nggak ada lampu yang kandila yang kecil itu, nggak ada. Kalian bisa aja sebenarnya rubah ini pakai kandila S300 ya, yang lebih murah. Harganya mungkin cuma 50 ribuan. Hari ini gue mau planting intinya. Tapi sebelum gue mulai planting, jangan lupa subscribe dulu. Kebetulan ini udah lebih dari 1 minggu ya, hampir 2 minggu, mungkin 10 harian gitu dari waktu gue setup hardscape-nya, soil dan hardscape-nya, batunya ini ya. Terus kan sempat gue tinggal dulu ke Jakarta. Jadi ini udah hampir 10 hari, kayaknya udah 10 hari lah, hampir 2 minggu gitu. Tapi ini setiap hari di ini ya, ganti air. Waktu gue tinggal tuh asisten rumah yang ngurusin airnya, jadi dia cuma ganti air aja sih, ganti air sekitar mungkin 20% setiap hari. Tanamannya tuh baru datang, jadi tanamannya itu gue beli dari Bogor ya, jadi butuh waktu 3 hari. Oke, jadi nanti tinggal gue kuras airnya ya, mungkin setengah lah gitu untuk gue tanam. Oh ya, ini juga filter gantungnya yang gue pakai ini ganti ya. Kalau sebelumnya kan waktu gue cycling air itu gue pakai Amara 502 ya. Ini gue ganti pakai Ista yang gue lupa, yang kecil, yang paling kecil pokoknya. Ista tuh punya hang on back filter gantung tuh beberapa. Ada yang ya makin mahal, dia tuh yang liter per hournya tuh lebih gede gitu pumpnya. Kalau ini yang paling kecil pokoknya 180 liter per jam kalau nggak salah. Kenapa gue beli yang merek Ista ini ya, karena gue pengen nyobain aja sih sebenarnya. Sebenarnya bisa aja pakai Candila 501 gitu. Cuman ya gue penasaran aja sih, pengen nyobain yang mereknya Ista ini, walaupun agak lebih mahal, ini harganya 100 ribuan. Kalau kalian beli kayak Candila 501, Amara gitu-gitu mungkin harganya 50 ribu aja gitu. Dan dia punya ini, tadi gue udah sempat nyobain gitu ya, dia punya fitur yang jadi masalah di filter gantung yang budget. Kan biasanya kalau mati lampu atau listrik mati gitu ya, kan itu air turun ya dari si filternya ini. Jadi kita begitu lampu nyala atau listrik nyala tuh kita harus pancing lagi gitu, pakai diisi air lagi di filternya. Nah ini nih Ista punya fitur yang dia tuh kayak check valve jadinya. Jadi begitu listrik mati, air tuh nggak balik ke tank gitu ya. Jadi air tuh tetap ada di filter. Tadi sempat gue cobain dan ternyata bener gitu. Kalau biasanya air tuh langsung surut gitu, langsung habis di filternya. Ternyata ini tuh stay di posisi, turun cuman sedikit aja lah, paling kayak cuman setengah senti gitu turun. Tapi habis itu dia stay airnya di situ. Gue diemin agak lama ya, mungkin kayak cuma 10 menit 15 menit gitu. Terus habis itu gue nyalain lagi listriknya, dan dia ya udah langsung ngalir karena air masih ada di filter gitu. Nah sebelum kita mulai tanam, tanaman yang gue beli untuk tank ini adalah untuk tanaman karpetnya. Itu ada Tenellus ya, ini Tenellus. Ada Bacopa juga, Caroliana. Ada Ludwigia Retrubin dan ntar gue lupa gue beli apaan aja ya. Soalnya ada tanaman yang mau gue taruh di Michel atau di Londo juga, di tank gue yang lain gitu. Yang buat tank ini tuh Bacopa, lalu Tenellus sudah pasti, lalu Ludwigia Retrubin mungkin gue taruh di bagian tengah dan agak belakang. Lalu ada Subulata, tapi Subulata yang datang nih agak coklat-coklat ya. Nanti kita pakai yang bisa diselamatkan aja. Karena tanknya kan pendek ya. Gue pengen pakai Nathan tadi, gue pikir, cuman seperti biasa gue emang sukanya Valesneria Nathan. Cuman kayaknya menurut gue terlalu tinggi, jadi gue pakai si Subulata ini. Ini Rotala, ini gue beli Rotala juga, tapi ini buat si Londo ya, buat tank gue yang satu lagi. Itu aja sih. Kalau ini Rotala nih buat Londo, lalu ada si Rosa Vernic, Rosa Nervic nih buat mungkin mau gue taruh di Michel atau di Shrek gitu ya, tapi nggak tahu sih si Shrek kayaknya kurang matching gitu ya.
Lalu gue juga dapat bonusan ya, ada Ovalis, lalu Limno. Nih, ya ini bukan gue yang beli, ini bonus, tapi ya kita terima aja, namanya juga bonus ya. Let's go. Oke, air udah gue kurangin setengah, ya anggap aja sekalian ganti air. Cuman ini gue sebenarnya duduk aja ya di sebelah kamera nih. Soalnya pinggang gue sakit bre. Udah tua ya, udah umur. Jadi gue nancepinnya sambil duduk aja, lebih santai. Oke, kita mulai dulu dari belakang ya. Nah ini kalau akarnya kepanjangan biasanya suka gue potong aja biar gampang nancepinnya. Oke, yang berikutnya ini Ludwigia ya, Red Rubin. Tapi ini panjang-panjang, nanti gue potong setengah. Lalu gue taruh di bagian belakang sana nih, di tengah tapi di bagian belakang. Mungkin nanti depannya Bacopa gitu ya. Jadi Ludwigia dan Bacopa, lalu depannya baru Tenellus. Oke, sekarang Ludwigia ya, dan Ludwigia ini emang biasanya gue tanam agak padat. Kayak orang nanam Rotala lah gitu. Dan Ludwigia sendiri biasanya gue tanam pendek-pendek ya, karena mereka cenderung cepat tinggi. Tapi gue juga baru ingat kalau sekarang gue nggak pakai CO2. Ya, ini tanaman merah yang gue nggak tahu sih bisa apa enggak. Dan gue nggak tahu mereka tumbuh apa enggak, karena kan ini bakal low-tech ya tanpa CO2 juga. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Kalaupun gagal ya sudah, kita ganti dengan tanaman yang lain. Sekarang gue akan pakai Bacopa. Nih. Nah ini akan gue tanam padat juga di depan Ludwigianya. Udah gue masukin juga Bacopanya, nanti kalian bisa lihat versi lebih dekatnya ya, biar lebih jelas ngeliatnya. Sekarang gue akan mulai ke Tenellus dulu. Ini ya, ramah untuk pemula gitu dibandingin tanaman-tanaman karpet lainnya. Gue pribadi, gue pernah pakai Monte, gue pernah pakai Hairgrass, lalu ya itu doang sih yang biasanya gue pakai tuh Monte sama Hairgrass. Tapi gue pribadi lebih suka Hairgrass karena gue suka yang bentuknya tuh kayak rumput. Makanya gue suka bentuknya kayak Nathan gitu ya, Valesneria gitu. Termasuk tanaman karpet gue sukanya juga Hairgrass gitu. Lalu di tank gue dengan cara gue men-setup aquascape, lalu merawat aquascape, menurut gue lebih gampang Hairgrass daripada Monte Carlo. Jadi biasanya Monte tuh gue pakai cuma sedikit-sedikit doang, aksen-aksen doang di depan, tapi yang mendominasi tuh biasanya Hairgrass di semua tank gue. Nah ini gue juga jarang banget pakai Tenellus, kecuali kemarin ya di TVT sempat gue pakai Tenellus, itu beli di Bali. Nah ini Tenellus yang dari Bogor. Ini kalau gue lihat panjang-panjang ya dibandingin Tenellus yang gue beli di Bali. Ini jauh lebih panjang-panjang. Ya udah, mari kita cobain. Ini akan gue sebar nanti ya di bagian depan. Let's go. Alright, udah kelar nanem nancep ya. Seperti yang kalian lihat ini, mungkin tadi juga gue kasih lihat b-roll ya. Ya, walaupun airnya belum terlalu jernih ya, apalagi pakai filter kecil yang daya pompanya juga kecil gitu, cuma 180 liter per hour. Kayaknya ini salah satu filter yang paling kecil yang pernah gue punya powernya. Kurang lebih kayak gitu, dengan harapan tadi kenapa gue tanam Ludwigia di belakang dan depannya itu ada Bacopa ya. Berharapnya gitu yang ada di kepala gue nanti jadinya begitu dia udah tumbuh gitu ya. Jadi di belakangnya tuh rada tinggi dan warnanya rada merah. Walaupun gue nggak yakin ini bakal merah Ludwigianya karena lampunya juga bukan lampu-lampu highlight. Tapi setidaknya kayak agak kekuningan lah gitu, nggak yang hijau doang jadi isi tanknya. Lalu di depannya Bacopa yang memang warnanya hijau, jadi ada kayak sedikit gradasi lah warnanya. Itu yang di kepala gue, nggak tahu nanti jadinya kayak gimana. Ya, ini nanti air kita diemin aja semalaman juga, biasanya besok pagi udah clear gitu ya, udah bening ya.
Kalau pakai kanister biasanya sih cepat. Kayak ini nih TVT kemarin ya, pas nyeting kan gue nyalain filter, itu gue tinggal ngerokokan doang lah gitu kasarannya. Gue balik ke kamar lagi udah bening gitu airnya. Nah ini sekarang gue pakein Aquasave ya. Ini biasanya kalau gue habis setup atau ganti air gitu. Ini buat menghilangkan klorin dan kloramin, lalu detox amonia, nitrit dan nitrat. Karena ya air di rumah gue kan itu mengandung klorin juga, lalu amonia juga gitu ya. Nah ini biasanya, kebanyakan nih. Biasa tank-tank 50 cm, yang agak gede ini dapat tank yang kecil. Ini nggak perlu pakai banyak-banyak, setengah tutup botol tuh udah cukup. Karena dia Vivaria Aquasave ini dosisnya satu tutup botol ini untuk 100 liter air. Jadi ini setengah juga cukup. Nah ini nanti ada beberapa produk yang baru mau gue coba gitu ya, gue sebelumnya nggak pernah pakai. Salah satunya adalah Aquabacter nih dari Aqua Reset. Jadi sebelumnya itu gue selalu pakai bakteri cair itu bukan Aquabacter ya, dari merek lokal juga. Nah itu yang botolnya putih biasanya. Ini gue baru cobain karena ya iseng, pengen coba-cobain aja gue yang lain. Lalu kalau ini sih selalu ya ada Nature Aquarium si EDA. Ini buat soft water. Walaupun gue udah pakai kation dan anion ya untuk air yang gue tampung di kamar mandi tuh gue puter terus pakai filter kanister kecil gitu. Itu dalamnya resin kation dan anion untuk nurunin kadar GH sebenarnya ya. Kayak kalsium, magnesium itu bakal turun banget GH-nya gitu. Tapi ya ini sekadar buat lebih aman lagi, yaitu menurunkan pH juga. Lalu seperti biasa juga ini liquid carbon, ini juga dari Aqua Reset kayaknya ya yang ini nih. Nah ini liquid carbon ini emang selalu gue pakai yang merek ini nih. Nah untuk pupuk cair ya nanti itu gue pakai, nah ini juga nyobain, ini baru nih, itu Aqua Segar awal tanam. Jadi gue nonton di YouTube tuh katanya bagus untuk yang baru setup gitu ya. Jadi tank-tank yang belum mature, baru sebulan lah gitu, dari hari pertama sampai ke 1 bulan gitu, katanya bagus pakai ini. Karena tank-tank gue yang lain itu semua kayaknya punyanya Aqua Reset juga ya, si pupuk cair yang makro mikro itu yang putih sama yang kuning. Itu gue pakai di Shrek sama TVT kayaknya ya. Ya, yang pasti Shrek pakai itu. Tapi kayak untuk Londo dan Michelle, karena itu banyak tanaman merah, itu gue pakai yang Proscape sama Color Up. Ya, jadi makro mikro juga sebenarnya, tapi lebih intensitasnya lebih tinggi aja, kayak lebih kental lah gitu. Cuman untuk tank yang ini, yang low tech dan low budget ini, gue pengen cobain, kita coba sebulan ke depan pakai awal tanam ini. Nah ini aturan pakainya itu untuk 100 liter gunakan 4 mili setiap hari, 6 kali seminggu. Biasanya 6 kali seminggu tuh Senin sampai Sabtu, minggunya water change gitu ya. Untuk highlight atau 2 mili 1 kali pencet untuk low light. Jadi gue rasa ini nggak highlight ya, jadi cukup 1 kali pump aja. Jadi nanti kita cobain pakai ini. Ini buat Aqua Reset. Dari semua produk Aqua Reset yang gue cobain, Aquabacter ini doang nih yang pumpnya nggak enak, pumpnya nyangkut-nyangkut. Jadi kalau kepencet dia suka nggak balik. Siapa tahu ada yang nonton gitu kan. Jadi gua rasa sekian hari ini video gua hari ini. Nanti video berikutnya ya gua update 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan berikutnya. Untuk update tank gue yang lain secara singkat aja, si Shrek masih tumbuh secara sehat gitu ya, semua tanamannya kecuali Tonina fluviantilis, tanaman baru yang akhirnya gue hafal namanya. Tonina fluviantilis itu pas gue tinggal ke Jakarta sekitar 10 hari atau hampir 2 minggu. Pas gue balik ternyata melting ya, sudah coklat. Itu hari ke seminggu lah pas gue di Jakarta, jadi gue minta fotoin sama asisten rumah tangga gue. Gue lihat itu udah coklat-coklat dan udah melting, jadi kayaknya dicabut. Bukan kayaknya, jadi akhirnya gue memutuskan untuk gue cabut aja. Nanti akan gue ganti dengan tanaman yang lain untuk pengganti Tonina fluviantilisnya itu. Karena biasanya kalau gue pergi, kayak misalkan gue ke Jakarta kemarin atau gue ke Jepang yang sebelumnya waktu TVT kena bakteri ya,
Itu biasanya asisten rumah tangga gue titipin, tapi biasanya cuman untuk ganti air aja. Ganti air gue biasanya rajin gue kalau ganti air. Itu biasanya gue 2 hari sekali. Tapi kalau gue lagi pergi, gue minta asisten rumah tangga gue itu untuk 3 hari sekali, biar nggak terlalu merepotkan orang. Gue nggak suka ngerepotin orang. Jadi biasanya jadi 3 hari sekali. Lalu pupuk, biasanya juga gue pupuk cair itu biasanya gue juga 2 hari sekali. Jadi langsung tuh gue semprot 2 hari sekali. Nah kalau gue pergi-pergi kayak kemarin itu gue minta dia pas 3 hari sekali aja setelah ganti air gitu. Jadi dia ganti air 3 hari sekali, abis isi air baru dia pakai pupuk. Dan biasanya gue 2 pump, tapi gue minta dia 1 pump. Lalu lampu juga kemarin gue pendekin ya, biasanya gue 7 jam, gue bikin jadi 6 jam gitu. Tapi ternyata yang lain sih nggak ada masalah ya, kecuali Michelle aja. Michelle juga kena alga sedikit lah, tapi udah gue bersihin tadi, gampang. Kalau soal alga yang di kaca lah standar lah ya, sama alga hijau tuh, tapi ya bisa diambil-ambilin secara manual dan nggak ada masalah. Cuman itu aja tadi, Tonina fluviatilis di Shrek itu melting. Jadi nanti kita ganti pakai tanaman yang lain. Oke, jadi gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen mungkin ya. Thank you banget. Lalu yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau kalian menonton video-video gue yang lain, nanti kalian bisa klik di sebelah sini atau di sebelah sini seperti biasa. Klik aja nanti. Apalagi ya? Ya udah sih, gue rasa segitu aja. Mungkin ada yang lupa-lupa, tapi ya udah. Kalau kalian mau nanya, pokoknya tulis aja di komen. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye bye.